Mungkin kalian adalah seorang eksekutif yang sedang mencari mobil yang besar dan juga mewah. Mungkin salah satu unit di BMW Tunas Premium Selection ini merupakan jawaban bagi doa dan permintaan kalian. Dan di video kali ini saya akan bahas secara detail untuk BMW X7 xDrive 40i tahun 2024 milik BMW Tunas. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Tonton video ini hingga akhir. Video ini akan diupload ketika nanti di bulan Januari 2026. Makanya untuk membuka tahun 2026 saya ingin mengucapkan selamat hari Natal tahun 2025 yang lalu bagi kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru 2026 untuk kita semua. Semoga di tahun 2026 ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua, menjadi awal yang baik untuk segala urusan dan pekerjaan kita, dan siapa tahu 2026 ini menjadi tahun kalian untuk membawa BMW ke garasi rumah kalian. Nah, di sebelah saya ini sudah ada satu unit, kita baru kedatangan nih, milik dari BMW Tunas. Ini merupakan sesekali adalah X demo car atau test drive dan dipakai juga oleh direksi kami. Ini adalah BMW X7 xDrive 40i dengan kode bodi G07. Dan seperti kalian yang sudah bisa lihat di bagian tampang depannya, ini merupakan tipe paling terakhirnya atau sudah mengalami LCI ya. Jadi secara tampangnya ini berubah dibandingkan dengan G07 yang dulu kita pernah punya stoknya, itu yang NIK tahun 2020. Dimana improvementnya bisa terlihat ya. Ini bisa dibilang cukup positif di sini. Penampilan headlamp baru dan juga DRL baru yang terpisah seperti ini memberikan kesan yang fresh juga kepada mobilnya. DRL-nya dua buah seperti ini, ciri khas dari BMW, tidak hilang sama sekali, dan lampu sennya pun bergabung di dalamnya. Adaptif BMW LED tetap dipasang di sini dan juga menggunakan BMW proyektor LED ya. Jadi secara penerangan itu sangat optimal, makanya karena BMW sudah sangat percaya dengan lampu ini, sudah tidak ada lagi fog lamp yang disematkan di dalam mobil ini. Untuk sisi penampilannya, mobil ini sudah menggunakan trim dari M Sport, makanya kalian bisa lihat nih, bumper-bumpernya ini sangat sporty tampilannya, banyak garis-garis yang tajam di sini yang menimbulkan kesan yang kekar, sporty, yang membuat mobil ini semakin terlihat ganteng dan berkelas ketika di jalan. Ngomong-ngomong masalah kelas dan juga gengsi, X7 ini tidak tertinggal juga dibanding model-model BMW yang lainnya karena sudah disematkan iconic glow kidney grill yang ada di bagian tengah sini. Namun berbeda ya dengan versi i7-nya atau i5 kalau kalian tahu, yang membingkai di bagian kidney grillnya ini seperti ada pendaran-pendaran cahaya yang halus ya, yang menampilkan mobil ini low-key tapi tetap ya ini mobil yang mahal ya. Dan seperti inilah tampilannya. Saya sih suka ya dengan desain barunya seperti ini. Sekarang sebelum kita akan bahas untuk bagian samping dan belakang dan juga dalamnya, saya ingin buka dulu untuk engine bay-nya karena ada sedikit perbedaan untuk di bagian mesin ini. Let's go. Dari sisi mesinnya masih sama hardware-nya, yaitu B58 series 3000 cc twin power turbo. Tapi untuk versi LCI ini sudah disematkan, kalau kalian lihat nih ada wiring yang di cover berwarna ungu ini karena mobil ini sudah menganut mesin mild hybrid. Jadi penggunaannya sangat halus, seamless, dan meningkatkan efisiensi juga. Nah, karena mild hybrid ini, mesin ini output tenaganya meningkat menjadi 381 horsepower dan torsinya 500 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda karena ini adalah xDrive, dan mobil ini besar. Mobil ini mencapai 5 meter dan mobil ini sudah dilengkapi juga dengan integral steering wheel. Jadi di roda belakangnya itu akan berbelok berlawanan dengan arah setir yang membuat radius putar dari mobil ini semakin ringkas, dan itu sangat membantu. Saya udah pernah bawa mobil ini untuk di kemacetan dalam kota, sangat fleksibel. Fitur itu sangat membantu ya. Dan kemudian sekarang kita akan bergeser, lihat ke bagian sampingnya, velgnya besar.
velgnya ini ring 21 ya. Dan untuk ban depannya ini 285 45 R21. Velgnya ini keren banget dari M. Bilahnya ini sedikit yang membuat profil dari rem ini sangat terekspos dengan luas. Kalipernya sudah dari M, dikelir berwarna biru ya, dan ada logo M juga di sini. Warna yang disematkan ini adalah carbon black ya. Jadi hitam, tapi kalau kalian lihat nih metaliknya atau siraliknya ini ada kesan birunya. Jadi kalau kena matahari ada siluet berwarna biru. Kemudian jendela ini dikelilingi oleh chrome yang tidak terlalu berkilau ya. Ini sangat tone down, sangat low key nih ya. Jadi tetap terlihat mahal dari mobilnya. Keempat pintunya semua sudah vacuum door ya. Jadi kalian tidak perlu memanting dari mobil ini. Mobil ini besar, tapi tenang saja, buat kalian yang berpostur sedikit kecil, ada footstep yang kalian bisa injak dan ini cukup kuat nih ya. Jadi kalian untuk masuk dan keluar dari mobil ini itu tidak perlu khawatir. Ban belakangnya kalau tadi depan 285, untuk yang belakangnya sama. Jadi tidak ada perbedaan ukuran sama sekali antara depan dan juga belakang. Sekarang kita lihat untuk profil dari bagian belakang mobil ini. Improvement dari LCI mobil ini bukan hanya bagian depan saja, tapi belakang dari mobilnya. Lampu stop lampnya ini juga berubah. Sekarang terkesan lebih simple ya, tapi terlihat fresh ya. Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang ingin mendapatkan mobil dengan model yang salah satu yang terbaru. Kemudian ini ada logo X-Drive 40i ya, dan X7. Konfigurasi pintu belakangnya atau bagasinya sama seperti X5 yang kalian bisa split tailgate seperti ini yang berfungsi untuk meringkaskan. Kalau garasi kalian tidak terlalu besar, bisa buka bagian atasnya saja. Konfigurasinya 6-seater ya. Jadi karena tengah ini adalah captain seat, nanti kita akan bahas. Dan untuk melipat kursi baris ketiga ini semua sudah menggunakan sistem elektrik yang dioperasikan melalui tombol di sini. Kemudian tray jelas ada untuk menambah privacy, dan ini sudah bisa didudukin untuk kalian yang berat sampai 100 kg. Jadi kalau kalian mau camping itu bisa juga duduk-duduk di pintu bagasinya. Sekarang lihat yuk langsung ke row baris kedua di mana mobil ini akan sering dipakai oleh kalian. Let's go. Sekarang kita masuk yuk ke row baris kedua dari mobil ini. Dan ini adalah captain seat. Jadi kalian bisa duduk secara individual dari sisi kiri dan juga kanannya. Ada armrestnya juga. Dan yang saya suka dibanding X5, untuk X7 ini sudah ada panoramic sunroof dengan sky lounge. Dan untuk di bagian belakangnya ada moonroof ya. Jadi kalau kalian adalah kasta terendah di dalam keluarga, kalian nggak perlu khawatir. Di row baris ketiganya ini masih sangat proper untuk kalian dudukin. Saya aja yang badannya cukup besar masih sangat nyaman untuk duduk di bagian belakang dari mobilnya. Karena ini adalah tipe M Sport untuk versi LCI, TV hilang ya. Tapi good choice lah buat saya karena kalian tinggal menaruhkan aksesoris resmi dari BMW untuk dudukan iPad di sini. Kalian bisa sambil cas device kalian di sini. AC total ada 5 zone atau 5 zona ya. Depan kiri kanan, tengah kiri kanan, dan belakang. Jadi belakang ini bisa mengatur suhunya secara individual juga. Jadi tidak ada yang beda-bedakan untuk kasta, untuk row baris pertama, tengah, dan juga belakangnya. Untuk ke belakangnya, aksesnya kalian bisa lewat tengah, atau kalian bisa melalui kursi tengah ini yang akan maju secara elektrik ya. Sangat proper lah untuk kalian kalau yang keluarga cukup besar, membutuhkan mobil yang cukup mewah juga. Pakai mobil ini sangat nyaman. Warna interiornya berwarna konyek ya, sangat bagus, terkenal. Kalian juga udah tahu pasti warna interior ini yang menimbulkan kesan mewah juga dari mobilnya. Sekarang kita masuk yuk ke bagian interior baris depan untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh mobil ini. Let's go. Nah, yang saya suka dari X7 adalah walaupun ini merupakan 7 series, tapi kalian kalau bawa mobil ini
tidak akan terlihat seperti supir ya. Sekarang kenapa? Kita nyalain dulu. Itulah keuntungan dari mild hybrid. Tidak ada cranking sound, mesin otomatis akan menyala karena bantuan dari baterai 12 volt dari mild hybridnya. Posisi duduk ini terbaik, sangat ergonomis. Tilt teleskopiknya bermain sangat panjang di sini. Dikombinasikan juga dengan kursi yang full elektrik yang membuat kaki kalian benar-benar bisa lurus ke depan dan tangan itu rileks karena membentuk sisi menyiku. iDrive 8 ya, yang ini udah terbarulah dari BMW, sudah support juga dengan My BMW Connected Drive. Jadi kalian bisa mengatur pengaturan mobil itu melalui HP. Apple CarPlay, Android Auto, itu udah hal yang standar ya di sebuah BMW. Dashboard, panelnya berubah. Sekarang ada aksen kayu seperti ini yang berwarna gelap, dan ambience light-nya berubah ke panel tengah ini yang ada identitas sebagai X7. Kaca double glass ya, jadi ini akan menambah kekedapan juga dari mobilnya. Yang kalian bisa lihat tuh, untuk double glass ini ada di kaca bagian depan. Sound system dari Bowers & Wilkins ya, yang di cover berwarna steel seperti ini, bagus banget, mewah banget di sini. Adaptive cruise control, lane keeping assist, pokoknya semua yang semi autonomous itu sudah ada di mobilnya. Ini sih enak ya kalau kalian ingin daily pakai mobil ini dengan driver. Weekend kalian ingin pergi bersama keluarga, ini sangat cocok. Konsol tengah di sini. Suspensinya air suspension sama seperti X5 ya, yang ketinggiannya kalian bisa atur. Ada 5 level di sini dan posisi standarnya ada di level yang ketiga. Mode untuk off-roadnya ada Xsend, ada X-Gravel, X-Snow ya. Agak jarang kepake sih, tapi at least di sini ada. Kisi AC berubah di sini. Ini untuk menutup dan membuka ventilasinya. Ini untuk mengatur arah semburannya, mirip seperti yang ada di BMW X5. Pendingin cooler and heater cup holder nih, ini juga ada di sini ya. Jadi kalian bisa pakai cup holder ini untuk mendinginkan atau menjaga suhu dari minuman kalian. Pengaturan dari panoramic sunroof maupun moonroofnya juga ada di bagian sini. Ya, sekarang kita akan kesimpulan yuk. Melihat kondisi dari mobil ini seperti apa, kilometernya berapa, dan kalian bisa bawa mobil ini di harga berapa. Let's go. Lantas bagaimana kesimpulan dari BMW X7 ini? Ya, ini sangat cocok buat kalian ya. Kalau mencari SUV besar dan juga mewah, tapi secara budget kalian juga ingin tekan, X7 ini mungkin bisa jadi pilihan karena ya ini kondisinya adalah second karena mobil ini sudah dipakai, oke? Tapi secara status STNK dan administrasinya kalian akan menjadi tangan pertama karena ini adalah mobil dari BMW Tunas. Seperti biasa yang sudah kita sering bahas di video bahwa STNK itu belum diregistrasi sama sekali. NIK-nya adalah 2024. Jadi warranty itu memang sudah berjalan, nanti akan sampai 2029. Tapi ya udah, seperti yang kalian tahu, warranty BMW nggak ada masalah sama sekali. Ada kendala apa-apa, tinggal kabarin kita sebagai bisnis konsultan untuk berkoordinasi dengan pihak bengkel. Nah, kilometernya baru 12.000 ya, jadi ini sangat low mileage, sama seperti baru, rasanya tidak ada kendala sama sekali. Unitnya ada di BMW Tunas Sayemuruk. Nanti kalau kalian bisa ingin lihat, kalian bisa langsung kontak tim bisnis konsultan dari kami. Untuk linknya ada di sosial media kita. Untuk di Jakarta ada saya, Leon, dan untuk di Bandung ada Reska dan juga Clarissa. Kalau kalian orang Bandung ingin membawa mobilnya ini ke Bandung, kabarin mereka berdua untuk membawa mobilnya ini bisa sampai ke BMW Tunas Bandung yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Semoga mobil ini bisa sampai ke garasi rumah kalian.